Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Para tulabul ilmi min rahmatillah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan kembali pembahasan kita dalam materi fikih kitab Manhaju As-Salikin wa Tawdihil Fiqh fid Din. Kita masih berbicara tentang syarat-syarat jual beli, ya, di mana kita telah usai dari syarat yang keempat. Ya. Sekali lagi saya ingatkan, ada 5 syarat yang disebutkan dalam kitabnya oleh muallif rahimahullah. Yang pertama yaitu adanya unsur redha dalam jual beli, kemudian tidak ada gharar atau jahalah. Ya. Kemudian yang ketiga adalah hendaklah penjual atau ya penjual itu adalah pemilik barang, dan yang ketiga adalah yang keempat adalah apa? Bahwa tidak ada unsur riba. Ya, sudah kita jelaskan. Sekarang kita masuk kepada syarat yang kelima, ya, dari syarat-syarat jual beli. Baik. Syarat yang kelima adalah wa minasyuruti alla yaqa al-aqdu ala muharramin syar'a. Ya. Syarat yang kelima ini adalah hendaknya jangan transaksi jual beli ini terjadi terhadap barang atau sesuatu yang diharamkan oleh syariat kita. Ya. Jangan sampai apa akad jual beli ini terjadi pada sesuatu yang haram. Ya. Entah ya, haram itu berhubungan tentang barang yang diperjualbelikan atau berhubungan dengan sesuatu yang buruk yang diharamkan oleh agama. Contoh misalnya barang yang diharamkan yaitu jual beli, terjadi transaksi jual beli terhadap misalnya khamar, ya, atau babi, ya, atau apa pelacuran. Nah, ini adalah hal-hal yang diharamkan, ya, barang-barang yang diharamkan. Ya, makanya sini imma li'ainihi, entah dia itu diharamkan karena bendanya, ya, kama Nabi SAW bai'il khamr wal mait wal asnam, sebagai Nabi SAW telah melarang menjual belikan, ya, khamr, minuman keras, maitah bangkai, dan patung. Muttafaqun alaih, itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wa imma lima yatarattabu alaih min qati'atil muslim, atau jual beli ini terjadi pada sesuatu yang haram, bukan barang yang haram, tetapi apa? Efek dari jual beli ini akan berimbas kepada sesuatu yang buruk, seperti akan memutus hubungan di antara kaum muslimin, ya. Silaturahmi di antara kaum muslimin. Seperti contohnya apa? Seperti kama naha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anil bai'i ala bai'il muslim. Tidak boleh menjual apa yang telah memperjualbelikan apa yang telah diperjualbelikan oleh seorang muslim. Artinya orang sudah beli barang ini kemudian datang mengatakan saya beli barang itu. Ya. Atau menjual barang sebaliknya, menjual barang orang sudah terjual dia jual lagi pada orang lain. Nah, ini kan menjadikan orang marah, bahkan bisa putus hubungan. Wan nayish, atau mengangkat-ngangkat harga padahal dia tidak mau membelinya. Ada orang menawar segini, misalnya 10.000 saya beli jam ini, dia bilang. Nah, kemudian yang lain itu mengatakan saya 20.000, padahal yang mengatakan 20.000 ini tidak ingin membeli, hanya ingin memancing agar orang ini semakin calon pembeli ini menaikkan harga. Nah, ini termasuk bentuk apa hal yang diharamkan oleh agama, bukan barang yang diharamkan tetapi efek dari jual beli tersebut. Baik, wa min dzalika, dan di antara juga bentuk sesuatu yang diharamkan dalam jual beli, ya, yaitu apa? Nahi sallallahu alaihi wasallam at-tafriq baina dzir rahim fil raqiq, yaitu memperjualbelikan budak yang berakibat memisahkan di antara mereka-mereka yang punya hubungan hubungan rahim, ya. Dulu ada jual beli perbudakan. Misalnya contohnya misalnya memisahkan antara budak perempuan dengan anaknya, yang ibunya dijual ke sini, anak jual ke sana. Ini dilarang karena memisahkan antara dua budak yang ada hubungan rahim atau dua saudara dan sebagainya dari perbudakan. Di antara contoh yang merupakan bentuk akad jual beli yang mengandung unsur keharaman adalah idza kana al-mushtari ta'lam minhu annahu yaf'al al-ma'siyah, bahwa bila engkau tahu bahwa orang yang membeli barang darimu ini akan melakukan hal yang maksiat dengan apa yang dia beli darimu, seperti kasyra'il jawz wal bayd wal qimar atau silah lil fitnah atau qita'it tariq, seperti orang-orang yang membeli benda-benda untuk apa? Untuk main judi misalnya,
atau membeli senjata untuk membunuh kaum muslimin, atau membeli senjata untuk merampok misalnya. Kau tahu, ya, maka ini bentuknya adalah diharamkan. Ya, maka tidak boleh jual beli seperti ini. Ya. Wa nahyuhu an talaqqil jalab. Juga dilarang kita untuk talaqqil jalab, jual beli yang terjadi dengan cara kita menghadang para pemilik barang dari daerah-daerah terpencil. Ya. Kemudian kita borong barangnya sebelum orang-orang tersebut sampai ke pasar. Ya. Rasulullah SAW mengatakan, La talaqul jalab. Jangan kalian membeli barang dari orang-orang yang baru datang dari luar tersebut. Kenapa? Faman talaqqa fashtara minhu. Barang siapa yang menunggu dan membeli barang dari mereka. Faida ata sayyidhu suq. Bila pemilik barang itu sampai ke pasar, fahuwa bil khiyar. Maka dia itu memiliki pilihan. Dia masih memiliki hak untuk memilih apakah jual beli tadi dilanjutkan atau tidak. Contohnya misalnya, orang yang cocok tanam apa misalnya padi atau timun atau barang-barang di belakang gunung sana. Dia nggak tahu harga pasar bagaimana. Kemudian ketika dia mau ke pasar, para saudagar-saudagar ini menunggu dia di tengah jalan sebelum nyampe ke pasar. Di situ dia beli. Ya. Ternyata para penjual ini membeli dengan harga yang sangat rendah, ya, yang sangat sangat rendah, yang jauh dari harga di pasar. Nah, artinya orang ini apa penjualnya nggak tahu, dia tahunya bagus harga, dikasihlah para saudagar-saudagar itu membelinya. Nah, ketika dia sampai ke pasar dia kaget, ternyata harga yang dia kasih kepada saudagar-saudagar sangat sedikit karena ternyata harga di pasar itu tinggi luar biasa. Nah, ini ada unsur apa? Ghish, ketidakjujuran. Makanya oleh karena itu syariat kita mengatakan faida atas sayyidus suq, apabila pemilik-milik barang awal tadi itu sampai ke pasar, maka mereka ini punya hak untuk melanjutkan jual beli tadi atau membatalkannya. Baik. Wa qala man ghasyana falaysa minna. Barang siapa yang menipu kami, yang melakukan penipuan dalam jual beli ini, maka dia bukan dari umatku, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Baik, barangkali demikian untuk syarat yang kelima ini. Mudah-mudahan ini jelas. Qul qouli hadza wa astaghfirullaha lakum wa alhamdulillah rabbil alamin.